Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Arif Fernata dari IF22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang kemarin dan juga untuk menyelesaikan tugas UTS. Pertama yang saya lakukan yaitu ke terminal. Di sini saya sudah menjalankan. Yang pertama itu file ls, fungsinya untuk membuat list. Jadi apa saja list yang sudah dibuat. Di sini saya karena ininya big data, maka mengecek big data apakah big data sudah terbuat atau belum. Yang kedua itu ada CD Big Data Lab. Di sini untuk masuk ke folder tempat file Docker Compose-nya berada. Selanjutnya setelah itu kita jalankan sudo docker compose up. Di sini fungsinya untuk menjalankan service yang telah didefinisikan sebelumnya di dalam file docker compose. Oke, kita pergi ke kodenya. Pertama, di sini ada program ini membuat sesi Spark menggunakan PySpark. Spark Session di sini adalah untuk titik masuk utama menggunakan data frame dan SQL API. Dalam kode ini, builder digunakan untuk mengkonfigurasi dan membuat Spark Session. Appname menetapkan nama aplikasi yang muncul di UI Spark. Get-create membuat sesi baru jika belum ada atau menggunakan sesi yang sudah ada. Setelah dibuat, program mencetak versi Spark yang digunakan. Di sini Spark versionnya itu 3.5 dan appname-nya itu PL profiling. Selanjutnya itu ada membuat data frame acak menggunakan PySpark untuk mensimulasikan data clicks. Untuk penjelasannya yaitu pertama, mengimport fungsi-fungsi dari PySpark SQL, function seperti run, floor, current, datesub, dan sebagainya. Selanjutnya, menentukan jumlah baris data. Di sini ada 200.000 data. Selanjutnya, membuat data frame acak. Di sini ada kolom user ID, country, URL, status, dan bytes. Selanjutnya, menulis hasil data frame ke file CSV. Di sini namanya itu ke home, joyfun, data raw, dan clicks. Selanjutnya, untuk program selanjutnya, program ini membaca data mentah dari file CSV menggunakan Spark. Pertama, Spark read header CSV membaca file CSV dengan baris pertama sebagai header. Selanjutnya, menampilkan jumlah baris dan kolom dataset. Yang ketiga itu menampilkan statistik deskriptif untuk kolom status dan country. Yang keempat, menampilkan 5 baris pertama dan tanpa pemotongan isi kolom. Dan di sini total rows-nya itu ada 200.000 dan total kolomnya itu ada 7. Dan di sini ada top 5 teratas untuk data frame ya. Yang ketiga yaitu program ini mendefinisikan struktur atau skema data untuk file CSV yang dibaca menggunakan PySpark dengan menentukan skema secara manual. Kita dapat memastikan setiap kolom memiliki tipe data yang sesuai menghindari kesalahan inferensi otomatis. Yang pertama, kita import library-nya dulu, terus mendefinisikan skema secara eksplisit seperti ini. Selanjutnya, membaca file CSV dengan skema yang telah ditentukan. Di sini
ke home, join data, raw, clicks. Terus menampilkan struktur data frame dan nama kolom dan tipe datanya. Selanjutnya ada program ini digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan dalam menulis data frame. Yang pertama, mencatat waktu awal proses penulisan dengan variabel T0. Selanjutnya, menulis data frame ke format Parquet dengan mode overwrite. Terus mencatat waktu akhir prosesan penulisan dengan variabel T1. Terus menghitung dan menampilkan waktu proses penulisan. Waktu tulis Parquet yaitu 2,11 detik. Selanjutnya, untuk kode ini digunakan untuk menghitung ukuran total file di dalam satu directory dan membandingkan ukuran file CSV dengan file Parquet untuk mengetahui efisiensi kompresi. Di sini yang pertama dilakukan yaitu fungsi untuk menghitung total ukuran file dalam sebuah directory. OSWalk digunakan untuk menelusuri semua directory dan file dalam path. Selanjutnya, OSPath_getSize menghitung ukuran masing-masing file, CSV size dan package size untuk menyimpan total ukuran folder CSV dan Parquet. Selanjutnya, hasil akhirnya menampilkan pembandingan ukuran dan efisiensi kompresi. Di sini untuk CSV bytes itu sekitar segini, Parquet segini, dan kompresi rasio seperti ini. Selanjutnya, fungsi dari kode ini yaitu untuk membaca data dari file berformat Parquet yang disimpan di lokasi home, join data, browse, dan klik Parquet. Data tersebut dibaca ke dalam sebuah data frame bernama browse. Setelah data berhasil dibaca, program menampilkan jumlah total baris yang terdapat dalam data frame tersebut. Dan sini tetap sama ya, total record di browse itu terdapat 200 baris. Selanjutnya, untuk kode ini itu untuk memproses data frame bernama browse yang tadi untuk memisahkan data yang tidak valid dari data yang valid atau good record. Langkah utamanya itu menggunakan fungsi with column untuk menambahkan kolom bernama reason yang berisi alasan mengapa suatu baris itu tidak dianggap valid atau good record. Jika user ID bernilai 0, maka null user. Jika status tidak berada dalam rentang 200 sampai 599, dia bad status. Jika panjang kolom URL 0, alasannya empty URL. Jika byte bernilai negatif, alasannya negatif byte. Selanjutnya, menyaring baris yang memiliki kolom reason atau buruk, menentukan data yang baik, dan menghapus baris-baris yang buruk dari data frame menggunakan left anti-join, dan mencetak jumlah data buruk dan data baik. Dan di sini untuk bad record itu sebesar 40 ribuan, untuk good record itu sekitar 150 ribuan. Selanjutnya, kode ini menyimpan dua data frame bad dan good ke dalam file berformat Parquet. Data frame bad disimpan ke folder quarantine sebagai data yang tidak valid, dan data frame good disimpan ke folder silver sebagai data yang sudah bersih. Mode overwrite digunakan untuk menyimpan file yang sudah ada di lokasi tersebut. Setelah menyimpan, program mencetak pesan menandakan bahwa proses berhasil disimpan. Untuk selanjutnya, proses ini digunakan untuk menganalisis dan menyiapkan data error dari data frame Spark. Penjelasannya, pertama itu yang pasti mengimpor fungsi count untuk menghitung jumlah baris. Yang kedua, mengelompokkan data bed berdasarkan kolom reason untuk mengetahui jumlah per alasan. 3. Menampilkan hasil regresi dalam bentuk tabel dengan show. Menentukan lokasi penyimpanan dari hasil perhitungan dan menyimpan hasil ke file CSV header. Di sini untuk menampilkan pesan lokasi tersebut, di sini reason raw itu bed status 40 ribuan. Terus program ini membuat ringkas terkait kualitas data, tahap data quality. Yang pertama itu mengimpor modul JSON untuk menyiapkan dalam format JSON, dan time untuk menambahkan timestamp.
Yang pertama itu menghitung jumlah data total, data buruk, dan data baik. Selanjutnya membuat laporan dalam bentuk dictionary, terus disimpan ke dalam file JSON dan menampilkan laporan di terminal sini. Selanjutnya program ini membaca data dari lapisan silver, data yang sudah dibersihkan tadi, kemudian melakukan transformasi dan agresi menggunakan PySpark. Pertama, kode membaca data dari folder silver. Kedua itu mengonversi kolom DT atau data menjadi format tanggal, melakukan agresi berdasarkan tanggal dan negara, dan menampilkan 10 baris pertama hasil agresi di sini. Di sini ada 10 baris yang ditampilkan. Selanjutnya, program ini menyiapkan data frame bernama AGG ke dalam format Parquet. Pertama, urat digunakan untuk menulis data frame ke penyimpanan. Model override memastikan data lama di lokasi tujuan akan ditimpa dengan data baru. Lalu membagi data ke dalam folder berdasarkan nilai kolom agar lebih mudah dikelola. Selanjutnya, program ini membaca data harian dari directory Gold dalam format Parquet dan melakukan analisis agresi menggunakan Spark SQL. Yang pertama, Gold membaca data klik harian dari folder Gold dalam format Parquet. Selanjutnya, membuat tampilan sementara agar bisa digunakan dalam SQL query. Lalu menjalankan query agresi untuk menghitung statistik. Dan di sini untuk menampilkan hasilnya. Di sini ada country, total event, total byte, dan average daily event. Baiklah, demikian penjelasan saya saat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.